1001 Cerita Lucu. Channel ini konsepnya sederhana, hanya menceritakan momen-momen kejadian lucu dan hanya copy paste dari artikel atau website saja. Nah, Bang, copy paste seperti itu, apakah ini kita maling konten? Apakah kita nggak akan kena konten berulang? Apakah kita tidak akan kena konten yang digunakan ulang? Tenang, semuanya akan saya jawab di sini dan kita akan mencoba step by stepnya bagaimana cara menghasilkan konten seperti ini yang tidak melanggar aturan dari YouTube. Oke, garis bawahi, tidak melanggar aturan dari YouTube. Nah, di sini berhasil mendapatkan views 7 juta. Kalau kita rupiahkan 7 juta itu berapa sih penghasilannya? Saya yakin ini lebih besar dari 10 juta setiap bulannya. Kenapa? Karena dia ada dua versi nih teman-teman. Yang pertama versinya adalah video panjang biasa, yang kedua adalah YouTube Short aja. Nah, kalau YouTube Short aja mungkin memang masih di bawah 10 juta saya rasa. Tapi kalau digabungkan bisa jadi ini 10 juta ke atas teman-teman. Dan bahkan juga mungkin bisa mencapai 15 juta teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat dulu kontennya bagaimana sih. Kontennya sangat simpel, sangat sederhana. Semuanya hampir identik videonya, yaitu ada logo, judul, teks di tengah, kemudian nggak ada tampil muka, nggak ada video-video apapun. Nah, Bang, apakah konten seperti ini prospeknya nanti ke depan bakal kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang? Karena masing-masing video itu mirip banget dan sama. Nah, perlu kalian ketahui, konten berulang atau konten yang digunakan ulang itu tidak melulu melihat di satu sisi saja, tapi melihat keseluruhan dan segala aspek. Banyak yang bilang judul kalau sama aja, sama semuanya di sebuah video akan kena konten berulang. Enggak juga, asal di dalam videonya itu kalian berbeda. Jadi YouTube itu nggak bego, YouTube itu nggak bodoh-bodoh amat. YouTube itu canggih teman-teman. Apa yang kalian omongin seperti yang saya omongin saat ini, itu YouTube tahu. YouTube bisa mengkonversi dari suara saya, dari apa yang saya katakan menjadi sebuah teks, yang mana itu akan diolah oleh mereka. YouTube akan membandingkan dong suara kita, perkataan kita, teks kita dengan judul yang satu video dengan yang lain, sama nggak sih? Kalau misalnya ini semua unsur ternyata samanya cuma 10%, yaitu cuma di judul, thumbnail, dan deskripsi, ya nggak akan kena konten berulang. Ingat, YouTube akan mengambil esensi dari nilai video kalian. Value nih video kalian itu apa sih? Maksud video kalian itu apa sih? Ya, sama nggak sih sama orang lain? Kalau misalnya sama, samanya itu sebatas apa? Apakah samanya ini benar-benar plek, mulai dari gambar, suara, kata-kata? Nah, kalau kayak gitu udah jelas nggak bisa. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah konten-konten seperti ini, gambarnya sama semua. Tapi, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan jauh berbeda. Jadi, konten seperti ini akan jauh terbebas dari konten berulang. Nah, sekarang ada satu lagi nih yang perlu kalian perhatikan dan akan menjadi masalah ke depannya. Kita kan copy paste ya. Kita akan copy paste cerita lucu dari sebuah website. Kita akan copy paste menjadi sebuah video seperti ini yang kita ceritakan. Nah, dari sini inilah pemicu mungkin sedikit faktor yang akan membuat ini menjadi konten berulang. Dimana kalau kalian asal copy paste, kebetulan saya, kalian, dan teman-teman semuanya itu menggunakan website yang sama sebagai sumber. Terus kemudian kalian menceritakannya seperti ini. Nah, maka dari itu sebenarnya ini 50-50 ya kalau menggunakan cara seperti itu. Kenapa? Karena masih ada intonasi kalian, kayak ada cara berbicara kalian, suara kalian itu berbeda dengan orang lain. Nah, itu saya rasa masih bisa diperbolehkan. Tapi kalau kalian mau cara aman lagi, kalian bisa sedikit lebih kreatif. Tenang, di video ini saya akan jelaskan lebih detail tentang bagaimana cara membuat konten seperti ini. So, kalian nggak usah bingung, kalian nggak usah ragu-ragu. Kita akan belajar sama-sama, kita akan belajar bagaimana cara membangun konten seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi, salah satu kelebihan konten seperti ini adalah sangat mudah dibikin, sangat gampang, dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Tapi, bukan berarti konten seperti mudah dibuat untuk seorang pemula. Kenapa? Karena kalian mau nggak mau harus latihan nih. Latihannya apa sih? Ya latihan bagaimana cara kalian menjelaskan, bagaimana cara kalian berdongeng. Itu harus kalian latihan. Kecuali kalian memang dari awal suka atau mungkin jago berdongeng. Itu beda lagi. Tapi saya yakin nggak semua orang bisa berdongeng atau mungkin bisa bercerita lebih baik. Ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kalian lakukan aja. Kalian nggak usah peduli suara kalian jelek, nggak usah peduli kalian nggak jago cerita. Kalian lakukan. Ingat, apa yang kalian lakukan setiap hari, apa yang kalian lakukan secara rutin setiap harinya, itu akan menjadi sebuah hal yang akan membuat kalian menjadi ahli di bidangnya, ya. Kalian waktu kecil dulu kan kalian belajar bersepeda ya. Ingat gak ketika kalian belajar bersepeda pertama kali? Kalian pasti akan ada rasa ketakutan, goyang-goyang, terus kemudian kalian masih deg-degan dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian sudah melakukannya setiap hari, kemudian kalian sudah jago, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan? Kalian akan menemukan rasa ya biasa aja, let it flow aja, kayak nggak ada apa-apa gitu naik sepeda. Beda banget dengan kalian waktu belajar dulu. Ini adalah analogi ketika kalian mulai belajar sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu jangan remehkan konten seperti ini. Ini adalah usaha dan ini juga karya orang lain. Karya yang harus kita apresiasi. Gimana tidak, mereka ini berusaha sendiri loh. Mereka berusaha untuk memberikan sesuatu sajian yang cukup menarik bagi orang lain. Ya, nah sekarang kita akan mulai deh teman-teman. Kita akan mulai bagaimana sih cara mencari bahan cerita-cerita lucu. Karena saya sudah sering menonton video-video seperti ini, tapi rata-rata memang cerita ini saya pernah dengar atau saya pernah baca di platform-platform yang lain. Contoh mungkin di Twitter, terus kemudian mungkin di Instagram, di Facebook. Itu saya pernah hampir sering mendengar cerita-cerita yang beliau sampaikan. Tapi dengan penyampaian yang berbeda, tentunya cerita tersebut akan memiliki makna yang berbeda teman-teman.
teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan cari bahan lucunya ya, teman-teman. Jadi bahan lucu itu banyak, kalian bisa cari di Google seperti ini ya. Kumpulan cerita lucu seperti ini, teman-teman. Akan ada banyak. Nah, kalian pastikan cari aja di website-website besar atau website-website yang mungkin terpercaya. Tujuannya buat apa sih? Biar kalian bisa menulis sumber ceritanya ya. Jadi copy paste juga nggak asal copy paste. Copy paste ada etikanya. Copy paste menuliskan referensi dan sumbernya. Oke, clear ya sampai sini ya. Nah, di sini saya akan menemukan sebuah contoh seperti ini nih ya. Ada seorang suami di dalam dompet terdapat foto istrinya bla bla bla. Nah, ini saya tinggal copy paste di sebuah catatan. Nah, ini adalah catatan versi saya, teman-teman. Kalian bisa bandingkan ya. Ini akan saya sesuaikan deh. Nah, kalian bisa bandingkan nih ya. Kalian bisa lihat. Seorang suami kedapatan ada foto istrinya di dompetnya. Nah, saya akan copy semua ini, lalu kata per kata akan saya ubah. Dimana di sini disajikan sebuah cerita seperti ini. Nah, di sini saya akan bikin nih, teman titik dua tanda petik. Nah, perkataannya apa? Suami tanda petik dua tanda petik ngomongnya apa. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita kumpulkan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita rekam suara kita. Contoh, mungkin seperti ini ya, saya akan contohkan kepada kalian. Seorang suami kedapatan ada foto istrinya di dalam dompetnya. Lalu teman-temannya melihat nih, dia dipuji sebagai suami yang sangat teladan. Nah, si teman, salah satu temannya, dia bertanya fungsinya apa sih membawa foto istri di dompetnya. Lalu kemudian sang suami pun bilang, kalau aku punya masalah di kantor, aku akan selalu melihatin foto itu dan masalahku seketika hilang begitu saja. Lalu kemudian temannya yang lain juga berkata, wah alangkah hebatnya dan bahagianya kamu ya punya istri seperti itu. Lalu bagaimana sih kok bisa seperti itu? Bisa begitu hilang semua masalahnya. Nah, sang suami pun bilang, ya kalau melihat foto istri saya, semua masalah saya yang ada di kantor pun menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah dengan istri saya. Nah, ini adalah momentum lucunya dan di situ kalian bisa tambahkan audio suara lucunya. Kayak gitu ya teman-teman ya, ini perlu kalian latih, ini perlu kalian lakukan. Saya yakin untuk pertama kali memang akan sedikit susah, tapi lama-kelamaan saya yakin akan mudah. Ingat, tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah untuk dilakukan. Ya, tidak ada yang mudah untuk dilakukan jika kalian tidak ada niat kerja keras atau mungkin disiplin yang tinggi. Ya, intinya sebenarnya adalah kalian komitmen, kalian konsisten, udah cukup mau konten apapun bisa kalian libas teman-teman. Gak perlu pakai teknik SEO, gak perlu pakai teknik apapun. Semuanya bisa kalian libas asalkan kalian rajin dan konsisten. Tentunya serta mengasah diri, gak asal upload video juga ya. Video ngasal kalian bikin, kalian upload, enggak. Tapi kalian belajar setiap harinya. Belajar untuk terus mengembangkan konten-konten kalian. Kayaknya dibikin gini asik nih, kayaknya dibikin gini seru nih. Itu adalah kunci utama untuk bisa meraih kesuksesan di YouTube teman-teman. Nah, kita sudah mengantongi sebuah artikel. Nah, kalian tetap catat ya di sini mungkin sumber. Kalian bisa tulis nih liputan6.com yang nantinya kalian bisa tulis di deskripsi atau di dalam videonya, bebas teman-teman ya. Yang penting ada referensi sumber yang kalian tuliskan ketika membuat sebuah konten. Ini apa sih? Ini tujuannya untuk menghargai dan mengapresiasi karya orang lain ya. Namun di sini kita berusaha untuk mendongengkannya dan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Asalkan kalian jangan mengaku-ngaku ini karya kalian, kalian hanya bilang kalian akan menceritakan ulang sebuah kisah atau cerita yang cukup menarik di luaran sana. Nah, setelah itu kalian bisa akses website canva.com ya teman-teman. Terus kemudian di sini kalian klik bagian video, lalu kalian pilih bagian create mobile video seperti ini. Nah, di sini banyak banget template-template teman-teman bisa gunakan. Teman-teman bisa bikin ciri khas sendiri dan ingat ya, jangan dimirip-miripin sama konten beliau, jangan. Kalian bisa bikin cerita atau mungkin bikin template sendiri, bikin desain sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Contoh, di sini kan ada banyak hal ya teman-teman ya. Di sini ada template kalau kita funny atau mungkin komedi deh. Coba kita akan klik komedi seperti ini. Nah, ada seperti ini, ada warna pink, ada seperti ini yang lucu-lucu seperti ini. Atau mungkin kalian bisa bikin seperti ini, itu boleh juga. Nah ya, namun saya sarankan kalian bikin aja sendiri. Bikin aja, kalian jangan bikin template seperti itu. Karena kalau kalian bikin template seperti ini ya, komedi misal seperti ini. Nah, misal kalian pakai seperti ini. Nah, kalau di sini ada suaranya teman-teman, itu kalian akan kena copyright. Jadi mau nggak mau di sini di volume sini kalian harus matikan dulu atau kalian hilangkan aja. Nah, ini volumenya akan hilang. Nah, jadi kalian bisa bikin teks di sini. Contoh mungkin di sini kayak tadi ya, suami seperti itu. Kalian bisa klik titik 2 di sini. Lalu kalian tinggal pastekan aja ya, copy di sini. Nah, contoh mungkin ini ya, ini salah nih, temannya ini ya. Oke, buat contoh aja di sini kita teman seperti itu ya. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan dah fontnya, kalian cari yang mungkin ya memang bisa enak dan mudah untuk dibaca. Contoh mungkin seperti ini ya. Lalu kemudian di sini kalian kan bisa juga nih duplikasi seperti ini. Nah, ini untuk judul kalian kan bisa bikin ya cerita lucu seperti ini. Contoh ya. Terus kemudian kalau di bawah kalian tulis nama channel kalian, mungkin di sini kayak ABC channel gitu ya. Nah, ini boleh juga teman-teman. Nah, sekarang isinya hanya fokus di kotak tengah ini aja. Kalian bisa copy, kalian bisa paste, taruh di bawahnya. Lalu di sini kalian tinggal ketik suami seperti ini ya. Terus kemudian kalian tinggal pastekan lagi suami yang ada di sini. Lalu kalian tinggal paste di sini ya teman-teman ya. Oke, jadinya seperti ini, sesimpel ini. Nah, kan nggak mungkin ya semuanya dijadikan satu halaman. Nah, di sini kalian sesuaikan nih. Kalian bikin plus aja di sini. Lalu kalian di sini klik aja duplicate page ya. Lalu di sini kalian ubah juga nih temannya nanti ngomong apa selanjutnya. Nah, kalian copy juga di sini nih. Nah,
Nah, seperti ini ya, lakukan semuanya kata per kata di situ. Nah, kalian sesuaikan lagi nih posisi-posisinya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, untuk berapa durasi-durasinya ini tergantung teman-teman, tergantung dari suara dubbingan kalian. Suara kalian tadi yang kalian bacain tadi itu urut-urutannya tergantung kalian lakukan dan letakkan di mana. Contoh, di sini ya teman-teman, di bagian upload, di bagian audio, teman-teman bisa nih, contoh mungkin di suara saya tadi di sini nih. Nah, kalian tinggal drop seperti ini, kalian tinggal sesuaikan nih. Oh, ternyata saya ketika ngomong di paragraf 1 dan paragraf 2 ini, saya sampai di sini loh. Nah, kalian gedein aja, nggak apa-apa seperti ini ya. Lalu di bagian sini, kalian tinggal tambahkan nih. Nah, ini mungkin di sini oh, baru dimulai di kata-kata seperti ini. Nah, kalau ternyata ini panjang dan kalian masih belum selesai, nah kalian tinggal tambahkan, panjangkan di sini, sesuaikan aja volume dan urut-urutannya, gitu ya teman-teman. Lalu di akhir video, jika kalian membutuhkan suara efek-efek lucu, teman-teman bisa masuk di YouTube Audio Library seperti ini ya, koleksi audio, pilih di efek suara, kalian pilih yang berisi yang kata-kata love atau funny atau apapun itu. Kalian cari. Nah, ini kebetulan ada Mel Love ya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal download aja di sini. Kalian download lalu kalian upload. Nah, ini sudah saya upload ya, mellove.mp3 ini. Nah, sekarang saya tinggal taruh di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi di akhir video akan ada suara efek tertawa. Jadi kalian sesuaikan aja, sesuaikan bikin animasi atau bikin ciri khas kalian. Jangan mau disama-samain dengan channel yang sudah ada ya. Kalian boleh terinspirasi, kalian boleh ikutin, tapi tetap harus ada ciri khas kalian masing-masing, teman-teman. Oke? Intinya dengan menggunakan cara seperti ini, kalian tidak perlu lagi mencari support sana-sini. Kalian tidak perlu lagi mencari dukungan sana-sini. Gak perlu bikin sub for sub, gak perlu beli jam tayang, gak perlu beli subscriber. Daripada uang kalian dibelikan subscriber atau dibelikan jam tayang, lebih baik kalian bayar orang untuk bikin videonya. Ya, kalian ajarin orang tersebut, mungkin anak SMK lah, mungkin pelajar anak SMP lah, yang saya rasa mereka juga bakal bisa lah ngedit-ngedit gini doang. Kalian kasih aja uang buat mereka untuk ngerjain video sebanyak-banyaknya. Ya, dari situ kalian bisa upload video kalian sebanyak-banyaknya.